Baik, saya minta sebenarnya narasi-narasinya kita yang sehat saja, Sob. Narasi diskusi yang bagus begitu. Menghindari kata-kata yang bersifat makian ataupun hujatan gitu. Supaya diskusi kita ini mencerminkan kedewasaan begitu. Kita ini kan orang-orang lama, Sob. Gini, Sob ya. Pertama-tama, Sob, coba Sob nih, baca saja. Ini jelas loh, Sob. Apakah ini berbicara tentang peristiwa Yesus menyuruh membunuh orang? Tidak, ini loh, baca Sob, baca Sob. Nih loh, kelihatan kan Sob? Lihat nih, baca dari atas nih, Lukas 19 nih. Perumpamaan, perhatikan, perumpamaan tentang uang mina. Baca ini Sob, kan kelihatan sih Sob, ya kan? Jelas nggak? Jelas kan? Dengan demikian uangku dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya nih. Sampai pada yang terakhir nih. Kata mereka, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi setiap orang yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Nah, kalau memang Sob, bahwa perkataan ini kamu maksudkan bahwa Yesus menyuruh orang, murid-muridnya yang tidak suka Yesus sebagai rajanya bunuh di hadapannya, coba saya tanya sekarang, kasih contoh siapa orang yang tidak suka Yesus menjadi rajanya, lalu disuruh dibunuh di hadapan mata Yesus? Ada nggak? Terima kasih, kamu tadi sudah menjawab tidak ada. Ya sudah, Sob. Sekarang gini, Sob. Kembali ke tema awal. Siapa yang engkau teladani dan siapa yang aku teladani? Nah, sekarang, Sob, yang menjadi pertanyaan saya. Pernahkah Tuhan Yesus memerintahkan seseorang untuk membunuh orang tersebut? Coba, kalau ada, sebutin siapa orangnya. Petrus, itu ada orang yang tidak suka dengan saya. Datang, bawa kemari, bawa kepalanya. Nih, nggak ada Sob, nggak ada. Ya, yang menjadi pertanyaan saya sekarang Sob, benarkah ada orang yang telah dibunuh oleh Yesus? Benarkah ada orang yang murid-muridnya telah membunuh orang tersebut atas perintah dari Yesus? Ada nggak? Jujur kamu jawab nggak ada. Terima kasih kamu sudah mengakui itu. Sekarang Sob, kamu sudah jelas-jelas tadi mengakui ada beberapa pengkritik Nabi, ada beberapa orang-orang yang melawan Nabi dibantai. Nah, seperti biasa, jurus pamungkas. Kalau ada hadis yang membikin rugi, maka katakanlah hadis itu dhaif. Kalau ada hadis yang membuat Muhammad terkesan sadis, tidak welas asih, katakanlah itu maudhu. Dia yang bikin hadisnya sendiri. Kita yang dibilang malsu-malsuin hadis. Sob, udahlah Sob. Sekarang begini saja. Saya tahu Sob. Di hati orang muslim yang paling dalam, di nurani mereka yang paling dalam, mereka pasti tidak mungkin bisa menolak teladan kasih daripada Yesus. Nggak mungkin. Makanya seluruh umat muslim berbondong-bondong mengatakan, kami cinta Yesus. Terima kasih Sob. Tinggal pembuktiannya saja. Makanya kalau ada muslim pakai kaos kami cinta Yesus, ayo dong buktikan. Jangan hanya di bibir saja. Percaya omongan saya. Muslim di hatinya yang paling dalam, tanya sama dia, apakah engkau mencintai Yesus? Dia pasti bilang iya. Kenapa kamu tidak mau meneladani Yesus? Kenapa kamu berpura-pura? Ya, tapi kan Nabi berbicara begini. Itu kendalanya sekarang di situ. Nah, sekarang ayo tinggal pilih. Yuk, ayo Sob, kaum muslimin wal muslimat, ayo teladani sosok Yesus. Kalau kamu meneladani sosok baginda Nabi, ya nanti akhirnya kamu yang seperti gambar tadi Sob. Sikit-sikit bunuh, darah halal. Lah itu Sob. Ayolah jujur ya.
Yesus mengajarkan kebaikan, sedangkan sang baginda Nabi itu Anda sudah tahu sendiri ya, kritik sikit aja bunoy. Silakan Sob, coba kamu bantah lah itu Sob. Ayo, jangan yang berat-berat, silakan itu. Fokus ke situ yuk, silakan. Aduh. Nangis. Ngantuk aku, aduh, ngantuk aku dengar nangis. edis dia. Ngantuk betul. Jawab dulu lah, 32 perawan tadi kayak gimana ya. Aku sekali ini kalau dia nggak jawab, ku ingatkan di tengah-tengah nanti dia ya. Biar aja sekali lagi teman-temannya. Kalau nggak dia jawab 32 perawan tuh ya, berarti memang ya tidak bisa menjawab. Kan kayak gitu. Cari dulu lah literasinya. Ada waktu 5 menit ya. Kenapa tuh masalah 32 perawan sampai saya ngantuk mau tidur tadi. Aduh, gelembung ingus pun udah keluar. Aduh. Macam mana pula dengar ceritamu bikin ngantuk gitu, karena jawab pertanyaanku nggak kamu jawab. Gitu deh. Ya. Terus tentang masalah Nabi. Kamu hanya menunjukkan masalah Nabi dihina lalu berbau darah yang kamu sodorkan. Kamu nggak bacain ke umat Kristen bagaimana Nabi menolong orang. Bagaimana Nabi ya ketika mengasih makan orang buta. Nggak berani kau bacain ke umat Kristen akhlak Nabi Muhammad seperti itu. Karena apa, tujuan kamu hanya memang menghina gitu. Kan gitu. Makanya kalaunya kamu mau bawa Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad itu lebih banyak bagusnya ya daripada hadis yang kamu bawa 1-2. Kencing unta, Asma bin ini. Kalaunya akhlak Nabi Muhammad menolong orang, menyuruh untuk kasih makan orang, menyuruh berzakat sampai beliau perutnya lapar. Itu hampir 1 juta hadisnya. Bayangkan akhlak Nabi Muhammad kasih makan orang, gak kau bacakan. Kau bacakan yang 1-2 yang kamu anggap menguntungkan bagimu, padahal merugikan. 1-2 banding 1 juta. Gimana? Tobat des gitu ya. Kalau yang masalah cerita kejelekan Yesus ya, cerita kejelekan Yesus katanya mengajar kasihi. Satu sisi Yesus mengajarkan membunuh. Kayak gimana? Bunuh depan mata. Terus di satu sisi Tuhan perjanjian lama adalah Yesus yang belum menjadi manusia. Buat apa Yesus minta 32 perawan? Ayo, di perjanjian lama bunuhlah ya orang bangsa Amalek ya, baik yang tua, muda, perempuan, anak-anak, sampai bayi, sampai hewan. Kenapa Yesus maniak kayak gitu menyuruh orang-orang Israel yang katanya Yesus adalah Tuhan sebelum jadi manusia? Kan perjanjian lama tuh. Ngapain Yesus nyuruh membunuh orang Amalek? Ngapain Yesus nyuruh bantai orang Midian? Ngapain Yesus minta pesunda 32 perawan? Kalau mau bicara kejelekan Yesus sebelum jadi manusia, aku bisa ceritakan banyak gitu. Banyak. Yang sesudah jadi manusia ada juga jeleknya. Yesus curi keledai orang. Apa? Banyak juga yang kayak gitu. Habis itu Yesus bohong datang ke pesta. Belum lagi Yesus ya membiarkan murid-muridnya panen sawah orang. Banyak kalau kita mau ceritakan ngejelek-jelekin Yesus atau ngejelek-jelekin Nabi Muhammad. Banyak kayak gitu. Tapi kamu lupa, hadis itu bukan 1-2, jutaan gitu. 1 juta, hampir 1 juta hadis ada. Kamu bawa 1-2. Sisanya kebaikan Nabi Muhammad semua. Bayangkan. 1 dan 2 hadis dibanding 1 juta. Artinya apa teman-teman? 998 hadis Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad yang baik. Kalau Edis bawa 1-2 aja yang menurut Edis menguntungkan, padahal palsu. Kan gitu.
Macam mana kau dis? Tobat gitu. Tobat ya. Mari ya kita ikuti menyembah Tuhan. Nah, menyembah Tuhan yang benar itu aja sih ya yang ku ajak, bukan menyembah jalan. Kembali ke tema. Dan sekali lagi ku harap ya karena ini ya karena aku ngantuk tadi sampai sampai kayak Nobita itu udah. Jawab, aku nggak kemana-mana. Aku minta kamu jawab dulu ya 32 perawan tadi, silakan. Baik, Bentar, Lis. baik. Ntar Ya, aku ambil baik. air minum. Sebentar jangan dimulai, aku ambil air minum.